Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang persepsi masyarakat multikulturalisme terhadap hukum dan HAM. Perkenalkan, nama saya Niken Desri Fauzana yang akan bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Niken, Alia, Salma, dan Putri Adelia. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan materi tentang apa itu multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi atau plural dan kultural atau tentang budaya. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik, menurut Aziumardi Azra tahun 2007. Masyarakat multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Selanjutnya, apa itu hukum dan HAM? Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Berikutnya, bagaimana persepsi masyarakat? Masyarakat Indonesia termasuk salah satu contoh konkret lingkungan masyarakat multikultural yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Suku, agama, dan ras tersebut menjadi identitas inheren dalam artian melekat pada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat manapun tanpa terkecuali. Multikulturalisme dijadikan sebagai acuan utama terbentuknya masyarakat multikultural yang damai. Hal semacam ini diperlukan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat multikultural pada konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Inti multikulturalisme terletak pada kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender,
bahasa, ataupun agama, dan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia atau HAM dinilai mengabaikan hak individu. Hal itu disampaikan peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Robertus Robert setelah melakukan survei terkait kultur HAM di Indonesia. Dari survei tersebut, ia mencontohkan soal aspek antara hak untuk hidup dan hukuman mati yang pada akhirnya menimbulkan kontradiksi. Hak untuk hidup menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 43% yang disebutkan masyarakat sebagai bagian dari HAM. Namun, ketika ditanyakan apakah mereka setuju atau tidak dengan hukuman mati, sebanyak 31% menjawab setuju dan 31% lainnya menjawab agak setuju. Sementara itu, sebanyak 25% menjawab kurang setuju dengan hukuman mati. Dan 13% responden mengatakan tidak setuju dengan jenis hukuman tersebut. Catatan lainnya dalam survei tersebut adalah pengaruh ideologi yang mengutamakan kelompok atau komunalisme terhadap persepsi HAM. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.